Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik 3B, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1. Ayo amati. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh tumbuhan. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai peneduh dan penyedia oksigen dan air. Apakah ada hutan di sekitar sekolah dan tempat tinggalmu? Tulis jawabanmu pada halaman 4. Nah, kali ini Miss akan bercerita tentang pohon yang sombong. Suatu hari di sebuah hutan ada pohon besar yang tumbuh di pinggir sungai. Pohon tersebut berdaun lebat dan kokoh. Ia adalah pohon tua yang sudah berumur. Pohon-pohon lain sudah mati karena kehujanan dan kepanasan. Hal tersebut membuat pohon menjadi sombong. Setiap penghuni hutan meminta bantuan, ia selalu menolak. Kenari, pohon, matahari sangat menyengat. Bolehkah aku berteduh? Pohon, tidak. Jika kau hinggap di rantingku, kau akan meninggalkan kotoran. Itu akan membuatku kumal dan bau. Kancil mendengar percakapan tersebut dan mendatangi pohon. Hei pohon, bagaimana rasanya kau berada di cuaca panas? Rasanya sejuk, aku punya daun lebat sehingga aku tidak merasakan panas. Aku punya akar yang menjangkau sungai sehingga aku tidak kehausan. Wahai pohon, bolehkah aku berlindung di sini? Tidak, kau harus cari pohon yang lain. Kancil kesal mendengar jawaban tersebut. Kancil langsung menemui ulat. Kancil meminta bantuan ulat untuk memberi pelajaran pada pohon yang sombong itu. Ulat memanggil teman-temannya. Mereka berbondong-bondong mendatangi pohon untuk memakan dedaunannya. Pohon berteriak-teriak mengusir ulat itu dari tubuhnya. Pohon, hei ulat, kalian pergilah, jangan makan daunku. Ulat, daunmu sangat enak, aku akan menghabiskannya. Kancil, lihatlah pohon, sekarang kau tidak dapat sombong lagi. Pohon, kau benar, aku menyesal, aku tidak sanggup melawan ulat yang kecil. Mereka banyak, aku tidak akan bersikap sombong lagi. Tolong maafkan aku. Sambil menangis, pohon meminta bantuan Kancil. Setelah kalian mendengarkan cerita, kalian boleh mengerjakan tugas yang ada di halaman 5. Dalam operasi hitung penjumlahan berlaku sifat pertukaran atau komutatif dengan simbol huruf yang ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jika bilangan yang dijumlahnya letaknya ditukar, maka tidak akan mengubah hasil penjumlahannya. Sebagai contoh, banyak apel di pohon pertama 135, banyak apel di pohon kedua 120, banyak seluruh apel 135 ditambah 120 sama dengan 255. Jika letak bilangan yang dijumlahkan ditukar sebagai berikut, apakah penjumlahannya akan sama? Penyelesaian 135 ditambah 120 hasilnya 255. 120 ditambah 135 hasilnya adalah 255. Tuliskan kesimpulan yang kamu peroleh dari penjelasan di atas. Kerjakan halaman 6. Ayo berlatih, kerjakan halaman 7.
Nah, kali ini kita masuk ke pembelajaran kedua. Ayo membaca pengembara dan sebuah pohon. Pada suatu hari di musim panas ada dua orang pengembara bernama Rian dan Mamat. Mereka sedang berjalan di gurun pasir. Daerah ini terkenal dengan udara yang panas dan sulit mendapatkan air. Udaranya panas sekali, ayo kita istirahat dulu sejenak, ajak Rian. Baiklah, aku juga sudah merasa lelah, kata Mamat. Mereka melihat ke sekeliling, kemudian dilihatnya pohon yang besar. Sebaiknya kita istirahat di sana, kata Mamat sambil menunjuk ke arah sebuah pohon. Mereka segera berjalan ke arah pohon tersebut, kemudian duduk sambil meletakkan barang dagangan mereka. Ah, nyaman sekali, kata Rian sambil bersandar ke batang pohon. Rian mengamati daun-daun pohon yang melambai tertiup angin. Sayang sekali pohon sebesar ini tidak ada gunanya. Seandainya pohon ini memiliki buah yang dapat kita makan, pasti lebih bermanfaat. Apalagi batang yang besar ini tidak dapat digunakan sama sekali. Andai kata batang ini dapat digunakan sebagai kayu, pasti lebih berguna, cemooh Rian. Mamat mengangguk-anggukkan kepala. Tanda setuju. Benar kata kamu Rian, dasar pohon tidak berguna. Tiba-tiba pohon tersebut berbicara, jangan tidak tahu berterima kasih ketika kalian kepanasan dan kelelahan. Bukankah kalian berlindung di bawahku? Andai aku adalah sebuah pohon buah, bagaimana jika buah itu jatuh saat kalian duduk di bawahku? Bukankah kalian akan terluka nanti? Atau jika batangku dapat digunakan sebagai kayu, bukankah aku akan segera dipotong orang? Lantas kalau aku tidak ada, di mana kalian dapat berteduh saat kepanasan? Dan di mana kalian dapat bersandar saat melepas lelah? Kata pohon. Rian dan Mamat segera meminta maaf dan berterima kasih kepada pohon tersebut. Kerjakan tugas halaman 11 aktivitas individu. Selamat mengerjakan. Ayo menyimak manfaat tumbuhan bagi manusia, yaitu 1. Tumbuhan untuk dikonsumsi, 2. Tumbuhan menghasilkan oksigen, 3. Tumbuhan menyediakan air bersih, 4. Tumbuhan sebagai pelindung dari sinar matahari, 5. Tumbuhan sebagai bahan peralatan rumah tangga, dan yang terakhir yang keenam, tumbuhan sebagai obat-obatan. Ayo amati, perhatikan kalimat dalam teks pengembara dan sebuah pohon. Sebagai berikut, Rian dan Mamat segera meminta maaf kepada pohon tersebut dan mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi tempat berlindung mereka dari panas. Kedua pengembara tersebut telah menunjukkan sikap santun, yaitu dengan mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Mengucapkan maaf dan terima kasih merupakan bentuk pengalaman sila Pancasila dalam lambang berikut. Gambar apa yang kamu amati? Kerjakan halaman 13 dan 14. Selamat mengerjakan. Edo adalah anak yang rajin berolahraga. Walaupun ia sedang berlibur ke Papua bersama keluarga, Edo tidak lupa untuk berolahraga setiap pagi. Ayo lakukan gerakan yang biasa Edo lakukan setiap pagi hari. Berikut ini. Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Kerjakan halaman 15. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.